Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan nested class. Nah, nested class ini kan sesuai dengan maknanya nested itu kan bersarang. Jadi kelas yang ada di dalam kelas yang lain. Nah, nested class ini ada beberapa jenis. Secara umumnya dia ada non-static dengan static. Nah, yang non-static ini sebutan famousnya itu dikenal sebagai inner class. Nah, inner class ini sendiri ada 3 jenis. Yang pertama member inner class, itu yang normal ya istilahnya, yang inner class biasa. Kemudian ada anonymous inner class. Kemudian ada method lokal inner class. Ya. Kemudian yang static, nested class, itu memang pasti ada tambahan static di depannya. Nah, sebetulnya apa sih kegunaan daripada nested class? Nah, jadi nested class ini sebagai cara untuk mengelompokkan kelas yang hanya dipakai di dalam satu tempat itu saja. Jadi yang akan menggunakan misalnya ada kelas B di dalam kelas A. Maknanya kelas B tersebut hanya akan digunakan di dalam kelas A saja, ya. Jadi dia tidak akan digunakan di dalam kelas yang lain. Nah, sehingga apa? Dengan nested ini kita bisa menambah sifat encapsulation. Encapsulation itu kan kita bungkus. Jadi yang boleh kita nampakkan hanya sekedar nama kelas dan method name-nya saja. Nah, jadi kalau kelas tadi itu hanya kita gunakan di dalam satu kelas saja, kelas yang lain itu tidak bisa akses, ya makanya kita buat dia sebagai nested class. Nah, inner class ini bisa mengakses atribut dan metode dari outer class-nya. Termasuk yang private juga bisa. Jadi, inner class ini bisa mengakses data di outernya, tapi data dia sendiri itu akan tersembunyi dari dunia luar. Nah, dengan adanya nested class juga kode program menjadi lebih readable dan maintainable, di mana kita hanya perlu memaintain di dalam kelas itu saja ya, jadi nggak perlu ada kelas yang lain lagi yang harus kita maintain. Sehingga kode program menjadi lebih optimize. Nah, tadi saya jelaskan ada 3 jenis ya, ada inner class biasa, member inner class atau sebutannya regular, ada yang anonymous, dan ada yang tadi satu lagi ya lupa. Nah, yang pertama sekali adalah inner class. Regular ini sebetulnya bermakna bahwa inner class yang dibahas ini bukan inner class yang statik, bukan method, bukan yang anonymous. Ya, inner class ini ditulis di dalam kurung kurawal dari outer class. Nah, di sini kita lihat contohnya inner class yang biasa bermakna ada kelas di dalam kelas yang lain. Di sini ada kelas myOuter sebagai kelas yang luarnya, kemudian di dalamnya ada kelas myInner. Nah, myInner lah yang kita sebut sebagai inner class. Nah, kalau kelas ini kita simpan kan, kita simpan dia sebagai myOuter.java. Jadi sewaktu kita compile myOuter.java ini, maka otomatis akan terhasil 2 file .class. Yang pertama myOuter.class dan satu lagi myOuter$myInner.class. Jadi karena dia ada 2 kelas, maka masing-masing kelas tadi itu akan menjadi file .class-nya masing-masing. Nah, pada inner class ya, inner class ini tidak dapat memiliki member yang statik. Ya, jadi nggak boleh ada yang statik, karena kan inner class ini haruslah datanya itu bisa diakses juga oleh outer class-nya. Jadi nggak boleh memiliki member yang statik. Kemudian objek dari inner class ini memiliki akses ke semua member dari outer class-nya, termasuk juga yang private. Nah, ini uniknya. Jadi inner class ini bisa mengakses apapun itu yang ada pada outer class-nya, termasuk juga yang private. Nah,
Nah, bagaimana cara kita membuat objek inner class? Ya, pertama sekali yang kita buat adalah objek dari outer class-nya terlebih dahulu. Nah, cara buatnya ada dua cara. Ya, objek dari inner class kita buat dua cara. Pertama, bisa dari dalam outer class, bisa juga dari luar outer class. Nah, ini contoh yang diberikan di sini adalah dari dalam outer class. Nah, ini kan ada kelas A. Kelas A ini sebagai outernya, kelas yang luarnya. Kemudian ada kelas B yang inner. Nah, jadi cara kita buat inner class dari kelas B ini caranya B besar, B kecil itu sebagai objeknya sama dengan new B. Nah, ini cara membuat di dalam outer class. Nah, bagaimana kalau di luar outer class? Nah, caranya berbeda. Ya, caranya seperti ini. Kita harus buat kelas luarnya dulu. Nah, ini dia. A, ya, kelas luarnya A besar, objeknya A kecil sama dengan new A. Barulah kemudian A dot B, B kecil sebagai objek dari kelas inner class B sama dengan A titik new B. Ya, jadi agak repot sedikit ya kalau kita gunakan di luar dari outer class bisa, tapi agak repot sedikit. Nah, atau dua baris kode program ini bisa kita sederhanakan dengan menulisnya seperti ini. A titik B, B kecil, maknanya ini adalah B kecil merupakan objek daripada kelas B, sama dengan new A titik new B. Nah, this pada inner class agak sedikit unik juga ya. Nah, aturan inner class dalam hal mereferensi dirinya sendiri atau instan dari outer class sebagai berikut. Nah, untuk merujuk pada dirinya sendiri, ya, instan dari inner class-nya itu sendiri, kita gunakan this atau nama outer class-nya dot nama inner class-nya dot this. Nah, sedangkan untuk merujuk instan dari outer class-nya dari dalam inner class itu kita gunakan nama outer class dot this. Kita lihat berikut ini contohnya. Ya. Nah, di sini ada kelas A. Kelas A ini ada variabel INTI sama dengan 10. Kelas B, INTI sama dengan 11. Kelas C, INTI sama dengan 12. Ya, kemudian ada metode di dalam kelas C. Void lakukan sesuatu. Ya, di dalam lakukan sesuatu ini ada proses mencetak a.thisI. Ya, a.thisI ini yang mana? Ya, outer class-nya ini berarti outer class-nya adalah a.thisI. I yang ada pada A itu yang mana? Yang ada pada A itu adalah I yang 10 ini. Nah, sehingga di sini yang tercetak nanti adalah 10. Ya, I pada A. Kemudian a.b.this.i. Maknanya I yang ada di dalam B, di mana B tersebut ada di dalam A. Yang manakah itu? Yang 11 ini. Sehingga nanti yang tercetak adalah 11. Kemudian a.b.c.this.i ya, itu I yang mana? Ya, maknanya I yang ada di dalam C, di mana C tadi itu ada di dalam kelas B, dan kelas B itu ada di dalam kelas A. Yang mana satukah I-nya? Yang ini dia. Ya, sehingga di sini yang tercetak adalah 12. Kemudian this.i, nah this.i itu bermakna I yang mana?
I kepunyaan si objek sekarang. Mana I kepunyaan objek sekarang? Metode lakukan sesuatu ini kan ada di dalam kelas C. Nah, kelas C itu I-nya yang mana? I-nya adalah 12. Sehingga this.I itu adalah merujuk kepada I daripada kelas C, yaitu 12.